Salam jumpa dalam kasih Yesus bagi sahabat Kristus yang terkasih. Salam sejahtera bagi keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mohon, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang suci mulia, agar kami dapat memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang Kristen yang mendengar firman Allah serta memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul "Jangan Mengabaikan Panggilan dan Pengutusan Tuhan". Keluarga Kristen yang terkasih, banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang penolakan seseorang terhadap panggilan pelayanan dan pengutusan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Yunus adalah salah satu contohnya. Ia memilih menghindar dan lari dari panggilan dan pengutusan Tuhan karena takut menghadapi tantangan. Ia diutus Tuhan untuk menyatakan kesalahan orang-orang di Niniwe, tetapi panggilan dan pengutusan Tuhan baginya untuk pergi ke Niniwe itu justru diabaikan. Ia kemudian lari dari tanggung jawabnya dan pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Akibat lari dari panggilan dan pengutusan Tuhan, Yunus mengalami masalah yang sangat hebat. Kapal yang ditumpanginya hampir hancur karena badai. Tidak hanya itu, Yunus pun harus mengalami peristiwa paling mengerikan yang tidak pernah dibayangkan seumur hidupnya, yaitu berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ini merupakan peringatan Tuhan yang luar biasa bagi Yunus. Namun, karena kasih-Nya, Tuhan memberi kesempatan untuk Yunus menyadari kesalahannya, lalu bertobat.
Akhirnya, ia kembali pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Keluarga Kristen, melalui pelayanan Yunus, orang-orang Niniwe bertobat dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan atau lari dari panggilan dan pengutusan Tuhan. Sebab dengan berbagai dalih atau alasan, seseorang mudah mengingkari panggilan dan pengutusan Tuhan kepadanya. Padahal tanpa kita sadari, akibat atau konsekuensi dari mengingkari panggilan Tuhan selalu ada. Jadi, jika kita menerima panggilan dan pengutusan Tuhan untuk melayaninya, terimalah dengan hati yang penuh sukacita, lalu jalanilah dalam kesetiaan dan penuh rasa tanggung jawab. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak menolak panggilan dan pengutusan dari-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Amin.